Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja Anda berada, kembali bersama Salam Channel tentang tanya jawab agama Islam. Pada kesempatan pagi ini sehabis sholat subuh kita melanjutkan kajian kita tentang tanya jawab agama Islam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bahasan pada pagi hari ini yaitu tentang murtad dan musyrik tidak masuk surga. Pertanyaan, saya pernah mendengar khutbah khotib yang antara lain mengatakan bahwa orang muslim yang banyak dosa akhirnya nanti setelah selesai diazab dapat masuk surga, tetapi orang murtad dan orang musyrik tidak dapat masuk surga. Minta penjelasan. Pertanyaan dari Samsudin Said, Masjid Taqwa, Bangkejeren, Aceh Tenggara. Jawaban, orang muslim yang telah melakukan perbuatan dosa sebelum bertaubat nanti di akhirat akan mendapat siksa, dan setelah disiksa akan masuk surga, karena orang muslim telah mengucapkan dua kalimat syahadat, antara lain syahadat yang kedua itu menunjukkan keimanan seseorang, sedang yang beriman akan masuk surga. Adapun kesalahan orang muslim yang melakukan perbuatan dosa akan mendapatkan siksa sesuai dengan besar kecilnya kesalahan di dunia. Banyak hadis yang menerangkan tentang hal ini dan seringkali dibaca dalam khutbah. Adapun orang yang murtad maka tidak dapat masuk surga, karena menurut banyak ayat orang yang masuk surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang murtad berarti tidak beriman lagi, sedangkan orang yang musyrik juga tidak dapat masuk surga karena dosanya tidak dapat diampuni. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik ini bagi siapa yang Dia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia membuat dosa yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa yang selain dari syirik itu
bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dua ayat di atas ini sangat tegas bahwa dosa syirik dan dosa menyekutukan Allah ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain daripada syirik. Kemudian bagaimana dengan orang yang telah terjerumus di dunia syirik? Kalau orang yang terjerumus dalam dunia syirik tetapi bisa melepaskan diri dari kesyirikan itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, memurnikan tauhid hanya pada Allah, tidak percaya lagi selain daripada Allah, maka orang tersebut seperti orang yang baru masuk Islam. Jadi semua amal perbuatan yang dicatat oleh Allah sebagai kebaikan itu adalah setelah dia benar-benar memurnikan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lainnya, dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan, itu bisa diampuni asalkan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Suatu contoh, Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini dulu penyembah berhala, orang musyrik. Tetapi ketika dia masuk Islam, kemudian bersungguh-sungguh dalam menjalankan Islam dan memurnikan ketaatan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua perbuatan syiriknya, maka Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi kalau kita misalkan tetap beribadah, kemudian tapi tetap menjalankan kesyirikan, seperti kita masih percaya terhadap suara-suara burung, kalau ada burung gagak itu pertanda akan ada orang yang mati, kalau ada burung perenjak itu akan ada tamu yang datang. Kemudian kita juga percaya dengan tahayul terhadap pohon, bahwa itu pohon ada hantunya dan sebagainya. Walaupun kita tetap beribadah, kemudian apalagi kita percaya dengan dukun, percaya dengan orang-orang tua, orang pintar katanya. Nah, ibadah kita ini tetap tidak masuk catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu syirik juga ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar ini tadi yang jelas-jelas kita percaya adanya kekuatan selain Allah, percaya adanya jimat, percaya adanya pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita ini sakit, kemudian kita berobatnya ke dukun atau ke orang pintar. Nah, ini syirik besar namanya. Kemudian kita apalagi sampai menyembah berhala, kemudian memasang sesaji di bawah pohon dan sebagainya. Ini syirik besar. Tetapi ada juga yang namanya syirik kecil. Nah, syirik kecil ini adalah riya. Kita beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pujian. Nah, ini adalah syirik kecil. Nah, jadi kita hati-hati juga. Kita misalkan merasa bahwa diri kita ini adalah orang hebat, merasa bahwa kita ini orang yang berilmu, merasa bahwa ibadah kita ini adalah yang paling baik, yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kita masuk ke dalam syirik kecil. Artinya ada kesombongan di dalam hati kita. Nah, kita sebagai muslim yang harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar. Jangan sampai kita ini ditunggangi dengan kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati, baik itu syirik maupun syirik besar atau syirik kecil, serta riya dan kesombongan-kesombongan yang lainnya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.